Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Saat ini kita akan coba untuk mengaplikasikan sirkuit riset. Salah satu aplikasi yang dapat mengolah pembuatan PCB ataupun rangkaian tercetak sebagai awal dari penerapan layout dari skema rangkaian elektronika. Nah, di sini dalam video ini saya akan coba menjelaskan fitur-fitur ataupun toolbar yang ada pada sirkuit wizard. Nah, sekarang yang pertama kita lihat simbol ini, simbol sirkuit wizard ataupun shortcut dari sirkuit wizard. Kita tinggal klik kanan, open, atau klik 2 kali dan akan terbuka secara otomatis. Coba kita buat, klik kanan terlebih dahulu, open. Oke, ini karena di dalam aplikasi ini saya belum memasukkan kode aktivasi tadi, jadi kita buat saja no remain activated display later, artinya kita nanti akan mengaktifasinya setelah produknya kita mendapatkan kode produknya, tapi kita bisa membuka aplikasi ini. Oke, ini tampilannya, lalu kita coba perbesar dulu tampilannya. Nah, inilah tampilan pembuatan skema rangkaian elektronika, pembuatan layout rangkaian elektronika ataupun pembuatan rangkaian tercetak. Baik, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu melihat tampilan-tampilan yang ada di sini. Sebelum kita mulai penggambaran, ataupun kita harus mengetahui menu ataupun library yang ada di dalam rangkaian ini. Yang pertama, yang paling sering kita lihat atau yang paling sering kita gunakan adalah file, open untuk membuka rangkaian yang sudah kita simpan di komputer, new untuk rangkaian yang akan kita mulai, yang baru. Lalu ada edit, view, project, window, helper. Jadi di bagian ini ada library. Library adalah tempat kita memeriksa komponen yang dibutuhkan dalam penggambaran. Lalu di toolbar sebelah kiri layar ada normal, voltage level, circuit, flow, logic level, standar, dan juga more lainnya. Nah, dalam mode normal biasanya kita melihat rangkaian secara normal. Nah, di bagian bawah ada circuit diagram, PCB layout. Kalau di dalam circuit diagram kita menggambar sesuai dengan skema yang ada atau sesuai dengan skema yang kita dapatkan di buku ataupun di internet, skema rangkaian tertentu. Sedangkan pada bagian PCB layout ini itu kita diarahkan untuk menggambar secara manual. Artinya kita menggambar secara manual. Nah, pada saat kita mengaktifkan PCB layout, yang tampil adalah gambar track untuk menggambar rangkaian, pad, titik solderan, flying wire sebagai wire penyambung pada saat kita melakukan tes rangkaian dengan simulasi ataupun mengaktifkan simulasi. Nah, sedangkan di galeri kita melihat beberapa jenis komponen yang ada, termasuk bagian power supply, passive komponen, dan lain-lain, termasuk virtual instrument. Nah, di dalam keunggulan ataupun kelebihan dari aplikasi ini adalah kita bisa mencoba apakah rangkaian yang kita rakit itu berfungsi atau tidak. Jadi bisa kita tes, bisa kita ukur
secara virtual, dan juga bisa kita ketahui apa saja kendala atau ingin memodifikasi rangkaian, bisa kita lakukan dengan rangkaian PCB Wizard ini. Nah, PCB Wizard ini ataupun sirkuit Wizard masih banyak lagi software atau aplikasi pengolah PCB, tapi kalau menurut saya ini adalah PCB yang lebih friendly, artinya lebih mudah dipahami dibandingkan aplikasi lainnya, tetapi setiap orang berbeda-beda pemahaman ataupun berbeda-beda pengetahuan pemahaman tentang penggunaan aplikasi. Nah, kita coba dulu untuk library-nya. Coba kita simulasikan dulu beberapa rangkaian yang tersimpan di dalam PCB Wizard. Di bagian sampel circuit. Bagian sampel circuit ini adalah contoh-contoh rangkaian yang sudah diterapkan atau kelebihan yang ada di dalam aplikasi Circuit Wizard ini. Sebagai contoh, kita ambil contoh dari LED circuit. Nah, ini salah satu tampilan LED circuit yang dimana kita bisa mensimulasikan dengan menggunakan baterai. Jadi setelah kita merakit sesuai dengan gambar skema dan menjadi layout, baru kita bisa tes apakah berhasil atau tidak. Coba kita simulasikan dulu dengan cara menekan tombol run pada simulat aktif atau kita menekan F9. Nah, kalau sudah dalam posisi run, artinya aktif, atau kita sudah menekan F9, maka simulasi ini akan aktif. Coba perhatikan, kita tekan saklar. Nah, lampunya langsung kita ketahui hidup. Oke. Sedangkan yang ini, kita coba di sini kita dapat mengetahui dalam simulasi Circuit Wizard, kita dapat mengetahui aliran arus ataupun current flow yang terjadi pada lampu. Begitu juga dengan tampilan di skema, sehingga kita bisa memodifikasi ataupun menambah lampu pada sirkuit yang ada pada komputer. Nah, untuk menghentikan simulasi, kita tinggal menekan stop atau kontrol F9. Kita stop. Kita ambil lagi beberapa contoh yang telah ada di library Circuit Wizard. Nah, kita ambil basic circuit. Kita perhatikan di dalam basic circuit ada beberapa contoh. Kita cari contoh yang mudah kita pahami. Contoh motor gearbox. Ini motor gearbox ini coba kita simulasikan. Coba perhatikan, motor gearbox ini menggunakan ground dengan tanda hitam, positif dengan tanda merah. Oke, kita kurangi frekuensinya, kecepatan baling-balingnya semakin kecil. Oke. Nah, kita contohkan lagi keunggulan dari Circuit Wizard. Apabila kita bekerja pada Circuit Wizard, maka menu-menu tampilan yang terlihat di layar ini dapat kita fungsikan secara langsung. Nah, untuk instrumen, pengguna instrumen, coba kita perhatikan instrumen menggunakan osiloskop. Nah, ini instrumen yang ada pada osiloskop. Nah, ini adalah penghitungan frekuensi atau simulasi penghitungan frekuensi. Coba kita tambah frekuensinya dengan menekan tombol, lalu klik frekuensinya menjadi 0,54 Hz, lalu perhatikan gelombang yang ada di osiloskop.
sehingga kita bisa melakukan pengukuran secara virtual dan pengaturan sama dengan hampir sama dengan yang ada di osiloskop. Kita naikkan peak to full peak-nya. Oke, perhatikan. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan apabila menggunakan sirkuit wizard ini, terutama keunggulan-keunggulan yang ada dalam sirkuit wizard itu, terutama tampilannya mudah dimengerti. Setelah itu kita dapat menggunakan instrumen-instrumen yang ada pada aplikasi, dan juga kita mudah dalam melakukan printing. Tinggal kita melakukan printing, tinggal file, print, current design, maka akan langsung terprint apa yang kita gambar pada sirkuit wizard ini. Nah, oke. Coba kita ulangi sekali lagi bagaimana cara ataupun tampilannya untuk agar lebih mudah untuk diingat. Coba kita buka pertama kali. Ini adalah tampilan awal. Nah, coba perhatikan di bagian bawah tadi ada sirkuit diagram. Sirkuit diagram adalah bagaimana kita menggambar secara langsung dengan cara memasukkan menekan galeri, lalu mengambil komponen yang dibutuhkan sesuai dengan simbol ya. Klik, tidak usah ditahan atau di drop, tinggal klik saja, pindahkan. Kalau ingin membutuhkan resistor atau dalam gambar dibutuhkan resistor lebih dari satu, kita tidak usah lagi mengambil dari sini, kita tinggal tekan resistor, klik kanan copy, lalu klik kanan paste, maka resistor kedua akan muncul, dan selanjutnya pun tinggal kita paste berapapun komponen yang kita butuhkan dengan komponen yang sama, maka kita tidak perlu lagi mengambil satu persatu seperti ini, tidak perlu lagi kita lakukan. Kita tinggal membuat paste, copy, paste ya. Nah, di dalam penggambaran ini mulai kita masukkan komponen lain lagi, kapasitor, elektrolit ya. Oke. Kapasitor, lalu kapasitor elektrolit. Ini salah satu contoh gambar skema yang akan kita gambar. Cara menggambarnya adalah dengan cara melihat panah keempat pada bagian ujung komponen, menandakan bahwa sambungan sudah melekat pada titik ujung resistor. Tinggal kita klik. Setelah kita klik, maka tanda dari klik kita aktif atau tidak adanya garis yang mengikuti ya. Coba perhatikan. Lalu hubungkan dengan resistor yang kita butuhkan. Apabila lurus seperti ini, maka kita tinggal menarik garis. Nah, rangkaian yang kita buat ini adalah rangkaian simulasi, bukan rangkaian yang terdaftar ataupun memang aktif, tetapi kita hanya mencoba menggambar ya, cara menggambar. Nah, perhatikan. Nah, untuk menyambungkan kedua sisi ini, kita tinggal membuat lalu mendekatkan sehingga ada tanda hitam, itu menandakan bahwa apakah disambung pada sambungan ini atau tidak. Berarti ini menandakan tersambung atau tidak ya, kalau ada tanda hitam titik seperti ini. Nah, disambung kemarin, disambung. Nah, untuk hubungan ini kita membuat tikungan ataupun tikungan jalur akan secara otomatis di mana kita berhenti dan menarik ke atas. Nah, perhatikan. Kalau ketemu seperti ini, ya. Nah, ibaratnya kita sudah selesai membuat skema rangkaian seperti ini, kita tinggal melihat ataupun bisa kita konversi juga bisa.
Cara mengkonversi skema ini kita tinggal menekan convert to PCB layout. Convert to PCB layout, perhatikan tombol convert PCB layout itu ditandain tanda panah kuning, tinggal klik convert, lalu tekan tombol next. Lalu di sini di bagian ini kita akan diarahkan memilih PCB apakah single side normal track, single side thin track, double side itu artinya kita mempunyai PCB yang bolak-balik ya. PCB yang atas dan bawah itu ada plat tembaganya. Jadi kita pilih yang paling atas single side tight track, next. Lalu di sini kita akan diarahkan membuat ukuran dari PCB yang kita buat. Jadi untuk mengaktifkan ini kita tinggal mengklik kotak di atas ini, I wish to spicy, lalu kita ketik secara manual, contoh 6 inch dan 7, 6 inch 7, width itu adalah lebar, height tinggi. Berarti sekarang ukuran PCB yang akan kita buat adalah lebar 6, tingginya 7. Perhatikan next, convert. Kita tinggal menunggu komputer bergerak untuk menyesuaikan komponen. Nah, apabila automatic routing complete 100%, itu artinya komputer dapat menyatukan seluruh jalur tanpa ada kendala sambungannya. Tapi apabila ada kendala, ini tidak akan mencapai 100%. Jadi rangkaian atau skema yang dikonvert 100% itu artinya sudah sukses dalam melakukan routingnya. Nah, ini adalah tata letak yang secara otomatis dibuat oleh komputer ya. Untuk mengecilkan gambar, kita tinggal menekan tombol zoom tool, lalu dengan klik kiri untuk memperbesar, klik kanan untuk memperkecil. Kita sesuaikan. Untuk mengaktifkan mouse, tinggal kita klik select tool dan klik kiri tahan lalu geser. Nah, untuk menggeser papan PCB dari pinggirnya. Untuk menutupi komponen, kita menggunakan cover area. Gunanya adalah mempercepat pelarutan dan juga menyesuaikan ukuran PCB sehingga tembaga tidak terlarut semua. Yang terlarut adalah hanya bagian putih ini saja. Nah, ini real world, sedangkan normal seperti ini. Real worldnya adalah nyata, tampilan nyatanya. Kalau kita ingin memprint ke print biasa, maka kita tinggal menekan adwork sehingga tampilannya seperti ini, hitam semua. Jadi yang hitam ini tidak akan terlarut dengan larutan kimia, sedangkan yang terlarut hanya bagian yang putih saja. Nah, di bagian tombol paling bawah ini ada sirkuit diagram, sedangkan PCB layout itu menggambarkan gambar saat ini, sedangkan sirkuit diagram adalah gambar kita yang di awal. PCB layout tampil secara layout, sedangkan bill of material adalah komponen yang kita butuhkan untuk sirkuit diagram tadi. Jadi dalam bill of material ini komponen-komponen yang kita butuhkan dan yang kita pakai pada skema rangkaian tadi. Untuk mengembalikan kita tinggal menekan tombol sirkuit diagram atau menekan tanda panah kecil di bagian sudut.
metode. Terima kasih untuk part video ini adalah hanya sekedar pengenalan sirkuit wizard. Untuk part berikutnya baru kita membuat gambar skema rangkaian dan hanya pengenalan aplikasi dan tombol yang ada pada sirkuit wizard. Demikian yang dapat kita pelajari saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.